Ini kelihatan? Slide-nya kelihatan? Iya, Pak. Oh iya, oke. Ya Pak. Kita masuk pada pertemuan sebelumnya. Kita belajar tentang sel ya. Macam-macam nih, sudah banyak kita pelajari tentang sel. Nah, pada kali ini kita mau belajar bagaimana sel itu memperbanyak dirinya. Nah, kalian ini kan tubuh kalian ini kan tersusun atas sel. Jadi jadi yang terkecil ini itu namanya sel. Jadi tubuh kalian ini tersusun atas sel. Nah, bagaimana caranya supaya sel itu, setiap satu sel itu, bagaimana tahapannya setiap satu sel itu bisa menjadi banyak. Tuh, contohnya tubuh kamu ini kan misalnya awalnya kan kamu kecil kan, dari bayi kamu, postur tubuh kalian kan kecil. Nah, sekarang sudah besar. Itu tandanya bahwasanya di dalam tubuh kalian itu telah terjadi pembelahan sel yang sampai berjuta-juta, sampai miliaran sel. Dan sampai sekarang ini tumpukan-tumpukan dari sel itu membentuk jaringan dan menjadi besar sampai sekarang. Itu jadi tubuh kalian seperti itu. Jadi kita akan belajar bagaimana sel itu berkembang. Tuh, bagaimana sel itu tumbuh dan berkembang. Oke. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah memberikan penjelasan tentang ini. Jadi ini namaku sel. Aku hidup di dalam tubuh kalian bersama triliunan teman saya. Jadi di dalam tubuh kalian sel ini memperbanyak diri. Nah, minggu lalu juga saya sudah jelaskan mengenai mengapa sel itu memperbanyak diri. Salah satunya adalah untuk pertumbuhan dan perkembangan. Jadi yang awalnya itu kalian itu balita, sel-selnya itu masih seperti ini. Nah, ketika nanti selnya sudah telah membelah menjadi berlipat-lipat kali, nah nanti akan tumbuh seperti ini, besar. Tuh, seperti itu. Nah, jadi tujuan yang pertama sel itu membelah diri atau memperbanyak diri adalah, yang pertama itu adalah untuk pertumbuhan dan perkembangan. Nah, tujuan lainnya itu adalah regenerasi. Jadi saya beritahukan kembali kepada adik-adik, mohon dicatat baik-baik, direkam baik-baik apa yang saya sampaikan, karena sebentar tetap saya akan memberikan soal evaluasi. Tuh, saya mau lihat seberapa paham kalian. Nah, yang tadi saya katakan, kita langsung saja. Yang tadi saya katakan tujuan yang pertama sel membelah itu adalah untuk pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua adalah untuk regenerasi. Maksudnya itu regenerasi itu apa? Kalau misal regenerasi itu maksudnya adalah kalau misalkan nih contohnya kulit kalian terluka, kulitnya itu kan di sini akan robek. Nah, ini robek, luka. Ketika robek seperti ini, maka ada beberapa sel-sel di dalam kulit ini. Kulit ini kan terbentuk dari tumpukan-tumpukan sel, gitu kan? Nah, ketika dia terkena goresan seperti ini, maka ada beberapa sel-sel nanti yang akan rusak, gitu kan? Nah, karena ada beberapa sel-sel yang rusak, ini terkelupas, maka dia harus digantikan oleh sel-sel baru. Nah, itulah dinamakan regenerasi, gitu kan? Nah, caranya dengan cara apa? Dengan cara untuk pembelahan sel. Nah, ketika sudah membelah, sel ini sudah mengalami regenerasi, maka dia seperti ini, sudah kembali seperti semula. Nah, inilah tujuan kedua dari sel itu membelah. Jadi untuk regenerasi. Nah, pembelahan sel itu ini pasti sudah tahu kan fungsi dari kenapa sel itu membelah. Tuh. Nah, ternyata pembelahan sel itu kan, kalian ini kan makhluk hidup yang multiseluler kan. Nah, ternyata
yang makhluk hidup yang uniseluler, yang bersel satu, seperti bakteri, itu dia juga membelah. Contohnya bakteri yang ada di dalam mulut kalian. Itu. Jadi bakteri yang ada di dalam mulut kalian itu kalau misalkan tidak rajin sikat gigi, itu bakterinya dia akan membelah secara terus-menerus sampai banyak. Tuh. Nah, sampai pada akhirnya akan mengakibatkan tumbuhnya kerajaan bakteri di dalam mulut kalian. Kerajaan bakterinya akan membuat biasanya kita sakit gigi dan seterusnya karena sudah terbentuk kerajaan bakterinya. Karena setiap 20 menit itu sel membelah. Sel bakteri ini membelah setiap 20 menit. Jadi itulah beberapa contoh kenapa sel membelah, kenapa sel memperbanyak diri, baik pada makhluk hidup yang multiseluler, makhluk hidup yang bersel banyak seperti kalian, maupun makhluk hidup yang bersel satu atau yang uniseluler seperti yang ada bakteri pada mulut misalnya manusia. Oke. Nah, ada dua tipe reproduksi sel. Jadi dua tipenya. Yang pertama itu pembelahan secara langsung. Tuh. Jadi maksudnya itu dia langsung saja tanpa melalui beberapa tahapan-tahapan. Misalnya dari 1 menjadi 2 langsung, 2 menjadi 4 langsung. Tuh. Kemudian ada secara tidak langsung. Tuh, dia akan melalui beberapa tahapan-tahapan. Pembelahan secara tidak langsung inilah sebentar yang akan kita pelajari secara dalam. Tuh. Nah, yang mana itu yang pembelahan secara langsung? Dia istilah lainnya itu pembelahan secara langsung namanya amitosis. Jadi pembelahan biner. Tuh. Dia contohnya seperti ini. Ini induknya. Contohnya ini induknya. Satu sel dia akan membelah dari 1 menjadi 2. Nih, 2. Ketika 2 sel ini membelah kembali, langsung saja dia akan membelah menjadi 4. Yang satu ini menjadi 2, 1, 2, dan nanti dia akan menjadi 4 dan seterusnya. Itu namanya pembelahan secara langsung. Nah, pembelahan secara langsung ini atau pembelahan amitosis ini biasanya terjadi pada semua makhluk hidup uniseluler. Ya, pada makhluk hidup uniseluler atau makhluk hidup yang bersel satu. Contohnya tadi yang saya katakan yang ada di mulut, itu kan bakteri yang ada di mulut. Jadi semua yang membelah secara amitosis, secara langsung dari 1 menjadi 2, dari 2 menjadi 4 dan seterusnya itu terjadi pada makhluk hidup yang bersel satu atau makhluk hidup uniseluler. Contohnya bakteri dan amuba. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuan mereka adalah untuk berkembang biak. Nah, selanjutnya pembelahan secara tidak langsung. Ini terjadi pada makhluk hidup multiseluler. Nah, contohnya kalian manusia. Di sini ada mantan kamu katanya. Nah, apa tujuannya makhluk hidup multiseluler ini membelah diri? Tujuannya adalah pertama, tadi saya katakan untuk pertumbuhan. Tadi sudah dari slide sebelumnya saya katakan pertumbuhan dari kecil menjadi besar. Kemudian yang kedua adalah regenerasi. Kalau misalkan ada sel-sel yang rusak, ada sel-sel yang mati, itu nanti dia akan mengalami regenerasi, pembentukan sel-sel yang baru. Itu regenerasi, itu maksudnya pembentukan sel-sel yang baru. Tuh. Kemudian yang ketiga yaitu pembentukan gamet. Gamet itu maksudnya adalah sel kelamin. Tuh. Oke. Nah, untuk pembelahan secara tidak langsung ini ada 2 macam. Ada mitosis, ada meiosis. Nah, mari di sini saya katakan kepada kalian belajar biologi itu sebetulnya menyenangkan. Menyenangkan itu ketika kalian tidak menganggap bahwa belajar biologi sel itu bukan sebuah beban, tetapi belajar itu sama seperti games itu maksudnya kalian di sini latihan,
di sini belajar, nanti akan ada latihan gamesnya tuh. Nah, ada perbandingan antara pembelahan mitosis dan meiosis. Nah, ini yang pembelajaran ini yang pembelahan secara tidak langsung. Oke. Jadi ini nanti yang kita pelajari, ini yang kita fokus pembelajaran untuk ke depan itu adalah mitosis dan meiosis. Kalau yang sebelumnya tadi ini sudah jelas. Kalau yang ini sudah jelas. Nah, sudah jelas karena dia sudah dari 1 menjadi 2, ini sudah jelas. Nah, yang belum jelas ini adalah yang tidak langsung karena dia mau memiliki tahapan-tahapan yang panjang tuh. Walaupun panjang, ketika kita mau belajar itu insya Allah akan mudah. Nah, ini ada pembelahan yang tidak langsung, yaitu mitosis dan meiosis. Di sini ada beberapa perbandingan yang bisa menjadi konsep dasar bagi kalian sebelum kita masuk ke apa itu mitosis, bagaimana tahapan-tahapan mitosis, dan bagaimana tahapan-tahapan meiosis. Ini ada beberapa perbandingan. Yang pertama, tempat terjadinya mitosis itu pada sel somatik. Jadi, tempat terjadinya mitosis itu, pembelahan mitosis itu, dia terjadi pada semua sel, kecuali sel gonad atau sel kelamin. Jadi, tempat terjadinya pembelahan mitosis itu terjadi di semua sel tubuh makhluk hidup multiseluler. Semua sel tubuh manusia, semua sel tubuh hewan, manusia, kecuali satu saja, kecuali sel kelamin, gonad. Tuh. Jadi, pembelahan mitosis itu terjadi pada semua sel tubuh kecuali sel kelamin. Dan pembelahan meiosis dia terjadi pada sel kelamin. Tempat terjadinya itu pada sel kelamin jantan, yaitu di testis, tempat terjadinya di testis. Kemudian yang betina, tempat terjadinya di ovarium. Nah, testis menghasilkan spermatozoa, sel kelamin jantan, dan ovarium menghasilkan ovum atau sel kelamin betina. Nah, saya ulangi kembali, tempat terjadinya pembelahan mitosis itu, mitosis yang ini, nah, dia terjadi pada semua sel, semua bagian tubuh manusia, semua bagian tubuh manusia kecuali satu, yaitu sel kelamin. Karena pembelahan tempat terjadinya meiosis itu ada pada sel kelamin. Tuh. Oke, ini tempat terjadinya dan hasil pembelahannya. Jadi hasil pembelahan untuk mitosis itu namanya sel somatik. Hasil pembelahan dari meiosis itu namanya spermatozoa pada perempuan pada testis, dan ovum pada spermatozoa pada laki-laki itu yang di testis, dan pada perempuan itu ada pada ovarium, itu yang dihasilkan adalah ovum atau sel kelamin betina. Oke. Contoh pembelahannya. Bentuk mitosis bedanya di sini, satu sel induk dia akan menghasilkan dua sel anakan yang bersifat diploid. Nah, ini ada 2N. D itu maksudnya itu dua itu kalau dalam bahasa ilmiahnya biasanya diawali dengan D. Tuh, D namanya diploid. Tuh. Tapi kalau hanya N saja namanya haploid. Itu. Jadi saya tuliskan coba. Jadi dua N diploid. Nah, ini contoh pembelahannya. Jadi hasilnya itu adalah kalau misalkan mitosis, satu sel induk yang bersifat diploid akan menghasilkan dua sel anakan yang bersifat
diploid. Itu untuk mitosis. Nah, itu untuk mitosis. Jadi catatannya adalah kromosom sel anaknya, jadi untuk hasil anaknya adalah sama dengan induknya. Jadi dia sama dengan induknya, tetap diploid. Ini 2N atau diploid. Nah, sedangkan untuk meiosis, ya ini tujuannya adalah untuk menggantikan, untuk regenerasi, tuh, untuk pertumbuhan dan regenerasi. Oke. Nah, untuk meiosis, perhatikan. Nah, untuk meiosis perhatikan, satu sel induk, ingat, satu sel induk yang bersifat diploid atau 2N akan menghasilkan 4 sel anakan yang bersifat ini haploid, namanya haploid. Cuman 1N, namanya haploid. Dan perbedaannya di sini adalah dia akan menghasilkan sel anakan yang tidak sama dengan induknya. Di sini induknya diploid, sedangkan anaknya adalah haploid atau 1N. Itu. Jadi perbedaannya di sini. Kalau di sel somatik dia menghasilkan sel anakan, dia anaknya sama dengan induknya. Nah, sedangkan yang meiosis anaknya tidak sama dengan induknya, di mana induknya di sini diploid, sedangkan anaknya di sini haploid. 1N ini. Nih. Kenapa pada pembelahan meiosis menghasilkan anak yang haploid? Dia menghasilkan kromosom yang haploid. Kenapa? Nah, ini penjelasannya. Mengurangi jumlah kromosom anak sehingga terjadi pada kromosom sehingga jumlah kromosom dari generasi ke generasi itu konstan. Kenapa dikurangi di sini? Supaya nanti pada saat ada regenerasi, pada saat sel kelamin ini nanti mengalami regenerasi, dia akan mendapatkan jumlah kromosom yang konstan. Konstan itu maksudnya tetap, nanti dia akan sama dengan induknya. Nah, perhatikan ketika nanti ada anak ini bertemu dengan spermatozoa, bertemu dengan ovum. Nah, masing-masing ini kan N. Masing-masing N. Nah, ketika ini bertemu, spermatozoa nanti akan bertemu dengan ovum, terjadi nanti zigot atau anak-anak, ya, bayi, maka dia nanti akan menghasilkan sel anakan yang 2N. Nah, ini 2N akan sama nanti dengan induknya. Inilah dinamakan dengan nanti supaya dari generasi ke generasi itu dia akan tetap konstan, akan 2N itu. Nih. Jadi, kenapa hasilnya N? Misalnya ini kan spermatozoa, misalnya hasilnya N. Kemudian ovum hasilnya N. Nanti ketika terjadi sel anakan, nanti akan ini kan ketemu spermatozoa bertemu dengan sel ovum, sel telur. Nanti akan membentuk yang dinamakan suatu sel anakan yang 2N, yang diploid. Nah, tetap hasilnya nanti akan konstan. Nah, kenapa bukan 2? Coba kita coba. Seandainya sel anakannya 2N. Coba. Kalau misalkan sel anakannya 2N ditambah dengan 2N, maka nanti akan terbentuk 4N. Dan 4N ini kan tidak sama dengan induknya. Seperti itu. Jadi kenapa dia hasilnya pembelahan meiosis itu sifatnya haploid atau 1N, karena supaya terbentuk dari generasi ke generasi itu terbentuk sel yang konstan. Oke. Terus kenapa? Karena pembelahan meiosis itu ada pada sel kelamin. Oke. Jadi 1N itu untuk kromosom 1N itu 23. Nah, 23. Jumlah kromosom manusia itu adalah 46. Oke.
Nah, kalau misalkan 46 maka itu sudah di luar dari ketentuan kromosom dari manusia. Bukan lagi manusia namanya kalau dia lebih dari 46 kromosomnya. Tuh. Oke. Dari sini ada yang mau bertanya? Oh, maaf, ada yang baru bergabung ya? Ada yang mau bertanya? Ada yang kurang dimengerti? Ya. Oke. Nah, saya tanya paling. Saya yang bertanya ya. Oke. Siap? Siap bertanya? Tunggu ya. Apa perbedaan pembelahannya yang hewan, yang makhluk hidup uniseluler dan multiseluler? Dan tahu perbedaan pembelahannya? Silahkan. Ayo. Saya, Pak. Ya, silakan. Perbedaannya pada makhluk uniseluler yaitu seperti bakteri atau amoeba. Tujuannya itu untuk berkembang biak. Contohnya bakteri pada mulut. Sedangkan pada multiseluler yaitu pada manusia. Tujuannya itu pertumbuhan, regenerasi, pembentukan gamet. Contohnya itu mitosis dan meiosis. Terima kasih. Oke. Oke, ada yang mau melengkapi? Tadi Nurlina ya, Nurlina. Iya, Pak. Ada yang mau melengkapi? Saya, Pak. Ya, silakan. Perbedaan antara pembelahan multiseluler dan uniseluler itu, Pasti. uniseluler itu bakteri dan amoeba. Terjadi pada pembelahan secara tidak langsung. Secara langsung. Ya, secara langsung. Terjadi pada sebuah uniseluler dengan tujuan untuk berkembang biak. Sedangkan untuk makhluk hidup multiseluler, contohnya manusia, pembelahannya secara tidak langsung. Dan tujuan dari pembelahan tersebut yaitu untuk pertumbuhan, regenerasi, dan pembentukan gamet. Contohnya pada pembelahan secara tidak langsung itu mitosis dan meiosis. Oke, bagus. Nah, terus saya mau tanyakan lagi. Jadi tadi sudah dijelaskan ya bahwasanya untuk pembelahan secara langsung pembelahan itu ada dua tipe, yaitu pembelahan secara langsung dan pembelahan secara tidak langsung. Yang secara langsung itu namanya amitosis ya. Oke, amitosis. Ini terjadi pada hewan apa? Atau makhluk hidup yang bersel satu. Jadi hewan atau makhluk hidup yang bersel satu, contohnya bakteri dan amoeba. Sedangkan yang pembelahan secara tidak langsung ada dua macam, yaitu mitosis dan meiosis. Itu terjadi pada makhluk hidup apa? Makhluk multiseluler. Ya, apa itu maksudnya multiseluler? Apa itu multiseluler? Bersel banyak. Ya, bersel banyak. Oke, contohnya manusia, hewan, itu tumbuhan, itu seterusnya. Nah, itu terjadi pada manusia. Tujuannya adalah yang pertama adalah untuk pertumbuhan. Nah, yang kedua adalah untuk regenerasi. Ada yang tahu regenerasi itu maksudnya apa? Regenerasi itu maksudnya apa?
Regenerasi itu maksudnya apa? Coba. Penggantian sel rusak menjadi sel baru Nah, contohnya itu pada apa? Contohnya, pada luka. ya, ketika luka itu, kalau luka itu kenapa itu? Terjadi apa itu kalau luka? Muhammad Reza itu. Ya, coba. Kalau luka itu, kalau misalkan ada goresan di kulitnya itu apa yang terjadi tuh? Regenerasi, Pak. Nah, kalau misalkan dia terjadi luka, goresan itu apa yang terjadi pada sel-selnya? Eh, Penggantian sel rusak menjadi sel baru. Iya, jadi kalau misalkan tergores itu sel-sel yang ada pada kulit itu kan rusak atau mati kan? Nah, karena rusak harus diregenerasi namanya kan? Nah, itu dinamakan regenerasi. Tuh. Oke, dan yang terakhir adalah untuk berkembang biak gitu. Oke deh. Nah, lanjut. Nah, perbedaannya mitosis dan meiosis. Oke, ada yang tahu? Coba, saya mau lihat. Saya, Pak. Siapa? Saya, Pak. Jangan lihat catatan lah. Jangan lihat catatan. Oke, coba. Saya mau lihat mukanya. Saya mohon semuanya diaktifkan kameranya ya. Ya. Supaya saya lihat apakah memang belajar atau tidak. Oke. Kalau mau izin matikan kameranya silakan chat itu. Oke, siapa? Ayo. Perbedaan mitosis dan meiosis. Tuh, dari tempat terjadinya, hasil pembelahannya, kemudian contoh pembelahannya dan tujuannya. Siapa lagi yang baru masuk ini? Nelly Maharani. Duh. Silahkan. Saya satu-satu ya. Coba satu-satu. Saya dari tempat terjadinya dulu. Mitosis itu di mana? Seluruh tubuh kecuali Tubuh, Pak, kecuali sel kelamin atau gonad. Ya, kalau seluruh tubuh itu yang mana itu seluruh tubuh? seluruh tubuh Seluruh tubuh makhluk multiseluler. Ya, oke. multiseluler, Tuh. alif pada sel, gamet, Kalau meiosis pada? gonad Kal- atau sel kelamin. Oke, tempat terjadinya ya. Kalau tempat terjadinya, Kalau meiosis terjadi di sel kelamin atau gonad. coba deh ada yang simpulkan satu orang deh. Nah, oke. Saya, Pak. Oke. Silakan siapa? Saya, Pak. Siapa? Isti lagi ya? Apa terjadi? Ada yang lain dah? Ada yang lain? Nah, Rahmi. Pak. Siapa? Jadi dari Saya, Pak. ya coba Resa, ayo. Mitosis terjadi pada seluruh sel tubuh makhluk hidup kecuali sel kelamin atau gonad. Sedangkan meiosis terjadi pada sel kelamin atau gonad. Ya, terus tempat terjadinya? Laki-laki. Ya. Kalau laki-laki di Enggak, mitosis dulu. Mitosis tempat terjadinya di mana? Seluruh sel? semua sel tubuh makhluk hidup. Ya, terus meiosis? Pada sel kelamin atau sel gonad. Ya, kalau laki-laki? Kalau laki-laki testis Ya. Terus? menghasilkan spermatozoa dan pada perempuan ovum Menghasil. papium menghasilkan ovum. Ya, oke. Hasilnya ovum ya. Oke. Terus perbedaan pembelahannya. Muhammad Reza coba. Kalau mitosis menghasilkan Kalau mitosis hasilkan diploid. Kalau jadi satu induknya menghasilkan anakan yang bersifat
diploid 2N kan? Masih ingat, masih lihat tadi? Nah, kalau meiosis satu induk akan menghasilkan sel anakan yang bersifat haploid atau N ya. Ya. Nah, diploid haploid itu maksudnya kromosom ya. Oke. Kalau kromosomnya 2N berarti itu 46. 23 tambah 23. Tuh. Oke. Nah, saya mau tanya, kenapa hasilnya di meiosis cuman 1N? Sedangkan kenapa hasilnya di meiosis cuma 1N atau 23 kromosom, sedangkan di mitosis itu 2N atau diploid Karena 46 kromosom. di meiosis itu tujuannya untuk agar kromosom tetap konstan. Ya, Jadi, kalau dari generasi. pertemuan antara kromosom perempuan dan kromosom laki-laki, maka jumlahnya itu 46. Ya. Jadi 1N itu berjumlah 23, baik itu kromosom laki-laki maupun kromosom Ya. perempuan. Nah, kalau bertemu. Jadi hasilnya pada mitosis itu hanya Meiosis. atau N. Meiosis itu N atau haploid. Ya. Demi untuk keseimbangan kromosom pada Ya. manusia. Betul, supaya hasilnya nanti konstan. Jadi nanti kan manusia itu kan pada hakikatnya kromosomnya kan 46, kan? Nah, kalau misalkan sel kelaminnya laki-laki bertemu dengan sel kelamin betina, semuanya masing-masing 2N, 46 tambah 46 itu kan lebih, kan? Itu namanya tidak konstan, kan? Nah, bukan lagi manusia namanya. Itu ada yang lebih dari 46 itu ada simpanse. Tuh, ada beda kromosomnya. Beda-beda kromosom. Kalau manusia itu 46. Jadi nanti kromosom manusia tetap konstan 46 dari generasi ke generasi. Seperti itu. Oke. Sudah bisa dipahami perbedaan mitosis dan meiosis? Jadi mitosis itu pada semua sel tubuh kecuali sel kelamin. Nah, kalau meiosis itu pada sel kelamin. Nah, tempat terjadinya pada semua, kalau mitosis pada semua sel tubuh, pada semua organ tubuh kecuali sel kelamin. Kemudian pada meiosis terjadi pada gonad atau kelenjar kelamin. Dan hasilnya kalau mitosis adalah pada laki-laki testis, sel. spermatozoa. Ya, kalau mitosis itu dia akan menghasilkan sel somatis. Kalau meiosis pada laki-laki menghasilkan spermatozoa. Kalau perempuan menghasilkan ovum. Oke. Nah, perbedaannya mitosis itu menghasilkan sel yang satu induk menghasilkan dua sel anakan yang bersifat diploid. Nah, terus kalau meiosis satu induk menghasilkan 4 sel anakan yang bersifat haploid atau 1N ya, haploid. Nah, kenapa? Karena supaya dari generasi ke generasi selnya tetap konstan. Ya, konstan ya. Nah, oke, kita lanjut. Yang baru gabung nanti silakan lihat rekaman ini. Saya screen record. Nanti bisa dilihat, nanti ada link saya upload nanti di YouTube, nanti kamu bisa lihat. Oke. Lanjut. Kita lanjut ya. Oke, bisa dilihat? Nah, bisa dilihat? Oke. Tujuan pembelahan, kalau mitosis tujuan pembelahannya adalah untuk pertumbuhan dan regenerasi. Nah, sedangkan tujuan untuk meiosis, pembelahan meiosis adalah untuk berkembang biak.
untuk menghasilkan keturunan yang baru. Kemudian, Jadi meiosis itu untuk menghasilkan keturunan yang baru. Tuh, kalau mitosis itu hanya untuk pertumbuhan manusia, dan untuk regenerasi ketika terjadi sel yang rusak atau sel yang mati. Toh? Nah, karena apa? Karena kan mitosis kan pada tubuh, sedangkan meiosis pada kelamin. Namanya kelamin berarti hasil akhirnya adalah untuk kelenjar kelamin, hasil akhirnya adalah untuk membentuk nanti individu yang baru yang memiliki kromosom yang konstan. Oke, lanjut. Kita bahas langsung, kita perdalam lagi ilmunya tentang mitosis dan meiosis. Pertama, siklusnya, tahapan-tahapannya mitosis. Nah, saya kan sudah katakan tadi, mitosis itu pembelahan secara tidak langsung, tahapannya banyak. Nah, tapi ini mudah kok. Nah, ini ada kamu lihat gambar tahapannya. Tahapannya mitosis itu sebetulnya cuma 4. Profase, metafase, anafase, dan telopase. Jadi tahapannya cuma 4. Tuh. Nah, ini sitokinesis ini sudah persiapan untuk berpisah. Tuh. Oke. Pertama adalah tahap interfase. Jadi saya masukkan ini interfase karena dia tahap persiapan. Nah, pertama tahap interfase. Interfase ini ada 3 macam, 3 tahap. Pertama adalah ini tahapan G1. Tahapan G1. Nah, ini merupakan pada tahap ini sel mengalami pertumbuhan. Jadi dia mengalami pertumbuhan. Ini G1. Di mana tanda-tandanya di sini sitoplasma mengalami perubahan bentuk, dia nanti akan membesar sitoplasma. Tahu sitoplasma? Apa itu lagi sitoplasma? Halo? Ada yang masih ingat apa itu sitoplasma? Halo? Cairan dalam sel. Ya, cairan dalam sel ya. Nah, di sini di tahapan G1 ini, interfase G1 ini, dia sitoplasma ini akan berubah menjadi besar. Itu untuk persiapan nanti membelah. Itu namanya growth, pertumbuhan. Nah, selanjutnya pada tahapan S ini, ini dia akan memperbanyak DNA. Nah, masih ingat di dalam sel itu, ini kan misalnya satu sel. Di dalam sel itu kan seperti ini, dalam sel ya. Sel ini ada intinya. Ini adalah membran inti. Nah, ini membran plasma. Ini membran plasma, ini membran inti. Nah, di dalam membran inti ini ada namanya DNA. Iya, DNA. Ada yang tahu apa itu DNA? Ada yang pernah dengar enggak DNA? Halo? Halo? Ada yang tahu? DNA apa? Pembawa sifat. Iya, pembawa sifat. DNA. Kalau misalkan ada orang misalnya kecelakaan, wajahnya sudah tidak bisa dikenali, itu namanya ada tes DNA untuk memastikan apakah dia memang keluarganya ini, toh. Nah, tes DNA. Jadi DNA ini merupakan singkatan dari deoksiribonukleat, namanya asam deoksiribonukleat. Jadi dia pembawa sifat atau penentu pewarisan sifat. Oke. Nah, di sini kita kembali ke sini, tahap interfase yang kedua ini namanya tahapan S ini. Di sini DNA yang ada di dalam sel ini, DNA-nya dia akan memperbanyak diri. Nah, dia akan memperbanyak diri untuk persiapan nanti untuk dia membelah. Tuh. Jadi DNA yang ada di dalam inti sel itu akan memperbanyak diri. Tuh. Nah, selanjutnya
Nah, tahapan G2 ini dia DNA sudah banyak dan dia sudah siap-siap untuk persiapan masuk ke tahapan mitosis. Oke, tahapan mitosis itu ada 4, profase, metafase, anafase, dan telofase. Mari kita pelajari. Dan ini ada namanya sitokinase. Sitokinase ini sudah berpisah nih dari satu sel menjadi 2, sudah berpisah. Sitokinase, pembelahan sitoplasma namanya. Jadi tadi yang sitoplasma tadi yang membengkak, sitoplasma tadi yang sudah membesar, nanti dia akan memisah. Itu namanya sitokinase atau sitokinesis itu. Nah, sitokinesis adalah pembelahan sitoplasma. Jadi dia sitoplasma nanti akan membelah menjadi 2 sel. Nah, inilah dia tahapan pembelahan mitosis. Oke, fokus ya. Nah, tahapan pembelahan mitosis. Nah, saya lihat, kamu coba perhatikan yang ini, yang saya tunjuk. Sebelum saya jelaskan ke tahapannya, ini mudah kok dipelajari. Yang penting kamu mau belajar. Nih, ini yang 2 ini namanya sentriol. Sentriol itu, coba lihat kembali catatan kalian yang sebelumnya, fungsi dari organel sel yang bernama sentriol. Fungsinya apa? Coba saya mau tanya. Ada yang bisa? Yang fungsi-fungsi organel sel pertama. Fungsi dari sentriol. Halo? Halo? Ada yang tahu? Fungsinya Pak, membantu pembelahan sel. Dia membantu pembelahan sel. Jadi kunci utama dalam pembelahan sel ini, mitosis, meiosis, kuncinya ada pada ini, sentriol. Sentriol dan sentrosom atau sentrosom. Tuh. Sentriol. Ini namanya sentriol. Ini nanti kuncinya nanti untuk pembelahan mitosis. Kemudian ini ada, masih ingat lagi ada membran plasma. Membran plasma itu apa lagi fungsinya? Melindungi? Halo? Melindungi sel. Melindungi organel, semua organel semua organel sel. Apa kalau membran inti? Ini membran inti? Melindungi bagian inti dari sel. Melindungi inti sel. Nah, ini sudah ada membran plasma, ini satu sel ya. Nanti bagaimana dia membelah? Ada membran plasma, ada membran inti, kemudian ada kromatin. Kromatin ini merupakan benang-benang DNA ya. Kromatin itu benang-benang DNA, nanti akan membentuk nanti kromosom. Itu kromatin, itu benang-benang DNA. Kemudian ada inti sel. Oke. Nah, mari kita belajar. Pertama, tahapan profase. Profase ini dia sebetulnya profase cuma satu. Di sini dijelaskan menjadi 3 bagian, profase 1, profase 2, dan prometafase. Jadi dia nanti profase, dia masuknya prometafase, dia tahapan nanti dia akan masuk ke tahapan metafase. Saya tulis dulu, ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4. Jadi 4 ke sini ya. Jadi dari 3 ke sini. Ini nomor 5. Ini nomor 6. Oke. Pertama, profase 1. Di sini di profase 1 sentrosom mengalami replikasi. Sentrosom atau sentriol ini mengalami replikasi. Tahu replikasi itu adalah perbanyakan bagian. Maksudnya replikasi itu dia membentuk unsur yang baru tapi sama. Nih, dia menjadi 2, mereplikasi.
Jadi sentriol atau sentrosom ini dia mereplikasi dirinya menjadi 2. Ini sudah 2 kan? Tuh. Awalnya kan cuma 1. Nah, dia persiapan di propase 1 ini sentrosom atau sentriol ini memisah diri menjadi 2, mereplikasi diri menjadi 2. Nah, menduplikat namanya, diri menjadi 2. Nah, pada tahapan ini menghasilkan 2 sentrosom, 2. Oke. Kemudian setiap sentrosom ini akan berpisah, dia nanti akan bergerak. Setiap sentrosom ini akan bergerak ke kutub inti sel yang letaknya berlawanan. Ini sudah bergerak ya. Ini berdekatan. Ini dia sudah bergerak di bagian ini. Bagian propase 2. Nih. Ini dia sudah bergerak. Dari sini kan berdekatan. Nah, dia bergerak. Itu tahapan propase. Jadi sentriol atau sentrosom ini dia akan bergerak. Ini bergerak. Berpisah. Ini kan masih berdekatan. Ini nanti dia bergerak. Oke. Nah, di saat yang bersamaan mikrotubulus. Jadi yang namanya mikrotubulus itu yang ini. Mikrotubulus namanya benang-benang ini. Benang-benang mikrotubulus. Itu. Jadi mikrotubulus. Nah, saya tulis mikro saja ya. Oke. Di saat yang sama mikrotubulus ini mulai terbentuk. Nah, jadi mikrotubulus ini merupakan serat protein yang memanjang dari sentriol ke segala arah. Ini namanya, nah ini ya mikrotubulus. Ini mikrotubulus. Oke. Lama-kelamaan mikrotubulus akan seperti gulungan benang yang bisa disebut dengan benang-benang spindle. Nah, kalau dia seperti ini, dia sudah terbentuk namanya benang-benang spindle. Ini sudah terbentuk benang-benang spindle. Saya ulangi. Jadi tahapan profase itu yang pertama sentriol akan mereplikasi dirinya menjadi 2. Itu. Nah, sentriol akan menjadi 2, menduplikat dirinya menjadi 2. Nah, pada saat itu kedua sentriol ini atau sentrosom ini dia nanti akan bergerak. Nah, ini sudah di nomor 2. Dia bergerak berlawanan. Mendekati membran inti. Nah, setelah itu pada saat yang sama akan terbentuk mikrotubulus atau benang-benang spindle. Dia akan membentuk mikrotubulus, benang-benang spindle seperti ini. Nah, saya hapus dulu ya. Oke. Nah, setelah itu mikrotubulus mulai terlihat di antara 2 sentrosom. Nah, kemudian di tahap ini juga benang-benang kromatin, ya ini yang benang-benang kromatin ya. Ini yang saya katakan kromatin ya. Di sini benang-benang kromatin mengalami penebalan. Ini. Jadi benang-benang kromatin yang awalnya ini kan benang-benang kromatinnya tipis, ini tipis. Nah, dia di sini di yang propase 2 dia akan mengalami penebalan. Nih. Kromatinnya mengalami penebalan. Nah, sampai pada akhirnya kromatin ini nanti akan berubah di tahap prometapase. Di sini dia akan membentuk kromosom. Ini dinamakan kromosom. Tuh. Jadi kalau ini namanya kromosom. Tapi kalau dia seperti ini namanya kromatid. Tuh. Ini kromosom, ini kromatid. Nah, ini sudah terbentuk kromosom. Nah, kromosom ini terdiri 2 kromatid identik yang terikat pada 1 sentromer. Nih. Oke. Nah, saya kembali ya, saya ulangi. Jadi tahap propase 1 ini sentrosom mereplikasi dirinya menjadi 2. Tuh. Sudah? Nah, propase 2 sentriol dan sentrosom ini bergerak berjauhan, tuh, mendekati membran inti. Dan pada saat itu benang-benang kromatin yang tipis di sini dia akan mengalami penebalan di propase 2. Tuh. Dan pada tahap prometapase
pada tahap prometafase akan kromatin ini akan membentuk kromosom. Inilah dinamakan kromosom. Ini kromosom. Prometafase nih dia akan membentuk kromosom itu. Dan pada saat yang sama mikrotubulus, ini mikrotubulus ya. Pada saat yang sama mikrotubulus akan membentuk benang-benang spindel. Ini dia akan mengikat masing-masing kromosom, benang-benang spindel. Ini yang warna abu-abu ya, warna abu-abu nih. Ini kromosom. Oke. Inilah tahapan sampai prometafase, profase 1, profase 2 dan prometafase. Nah, lanjut ke tahapan metafase. Tahapan metafase ini nukleus sudah tidak terlihat. Nukleus dan membran inti sudah tidak terlihat. Tuh. Yang ini ya. Coba lihat yang ini. Yang ini. Ini kan membran inti. Nukleusnya yang ini sudah tidak terlihat di sini. Sudah tidak terlihat. Tidak ada nukleusnya. Tidak ada nukleusnya. Membran intinya juga sudah tidak ada. Ini membran intinya tidak ada. Di metafase. Nih. Jadi di metafase itu ini sudah tidak terlihat, nukleusnya sudah tidak terlihat. Ini nukleus ya. Ini nih sudah tidak ada ini. Di sini tidak ada nih. Nah, sudah tidak terlihat. Nah, masing-masing sentriol yang kinetokor ini sentriol, masing-masing sentriol ini atau sentrosom dia akan dihubungkan dengan benang-benang spindel. Nah, dia ini sudah berikatan dengan benang-benang spindel. Ini dia membentuk lempeng dan dia masing-masing terletak pada satu bidang ekuator. Jadi sudah sejajar pada satu bidang ekuator. Nah, kalau di sini masih belum sejajar, yang di sini masih, ini sudah sejajar pada satu bidang ekuator. Tuh, bidang ekuator itu yang ini ya, ini bidang ekuator, ini yang merah nih. Nah, jadi tahapan untuk metafase itu adalah inti sel dan membran inti sudah tidak terlihat. Itu kuncinya kalau di metafase, sudah tidak terlihat. Dan sentriol dan sentrosom sudah sejajar pada satu ekuator, pada ekuator. Oke, dia sudah sejajar dan mengikat masing-masing kromosom. Saya ulangi, tahapan metafase itu inti sel yang ini, inti sel sudah tidak terlihat. Inti sel dan membran inti sudah tidak terlihat. Kemudian sentriol atau sentrosom ini dia sudah sejajar membentuk benang-benang spindel ini, dia akan sejajar dengan bidang ekuator. Bidang ekuator itu yang ini. Oke. Nah, masuk ke tahapan anafase. Tahapan anafase ini ditandai dengan pemisahan kromatid dari bagian sentromer. Nah, kalau dia seperti ini, dinamakan kromosom. Tapi kalau dia memisah seperti ini, dinamakan kromatid. Jadi, ini ya, saya tuliskan. Jadi, kalau misalkan dia seperti ini, ini kromosom ya. Tapi kalau dia seperti ini ya sudah berpisah, ini dinamakan Nah, ini sudah berpisah ya.
Nih. Kromatid namanya. Ini kromatid ya. Nih, kromatid. Ini masih kromosom. Oke. Nah, pada tahap anafase ini ditandai dengan pemisahan kromatid. Pemisahan kromosom menjadi kromatid. Ini. Kromosom memisah menjadi kromatid. Nah, kemudian kromatid ini akan membentuk kromosom yang baru. Nah, kenapa dia memisah? Dia ini diikat oleh benang spindle pada masing-masing sentriol atau sentrosom. Jadi sentriol yang ini dia akan mengikat yang ini, dan sentriol yang ini dia akan mengikat yang ini. Tuh, masing-masing nanti akan membentuk kromosom. Nah, jumlah kromosom yang menuju kutub yang satu akan sama dengan jumlah kromosom yang menuju ke kutub yang lainnya. Jadi kromosom yang ini yang ke kutub sini sama dengan kromosom yang diikat ke kutub yang bagian kanan. Jadi kromosom yang pada bagian kiri akan sama dengan kromosom yang diikat oleh sentriol pada bagian kanan. Nah, selanjutnya masuk kepada tahap telofase. Pada tahap telofase ini tandanya adalah ini, lihat. Sudah terbentuk, sudah memisah ya, ini. Nah, pada saat ini dia sudah terbentuk, masing-masing sudah terbentuk 2 membran inti. Tuh. 1, 2. Nah, pada tahapan ini kromosom pada masing-masing yang diikat oleh sentrosom nanti dia akan memisahkan diri. Tidak akan memisah. Nah, ini akan menjadi dua kromosom. Tuh. Dan tetap hasilnya adalah 2N. Nah, inilah pembelahan mitosis. Oke. Saya ulangi. Jadi dari tahap profase 1 tanda-tandanya adalah sentriol atau sentrosom mereplikasi diri menjadi 2. Tuh. Lihat. Nah, setelah itu pada profase 2 sentriol dan sentrosom ini akan bergerak ke kutub yang berlawanan. Tuh. Tetapi dia masih berdekatan dengan membran inti. Dan pada profase 2 ini kromatin yang tadinya tipis di sini, dia akan mengalami penebalan kromatin. Nah, kromatin ini nanti akan menjadi kromosom di sini. Nah, pada prometapase akan terbentuk kromosom dari pertumbuhan kromatin yang ada di profase 2. Dia akan membentuk kromosom. Nah, kalau dia seperti ini namanya kromosom. Nah, kalau dia seperti ini kromatid. Kalau ini bergabung menjadi ini, kromatid bergabung, maka dia dinamakan kromosom. Tuh. Nah, pada saat itu akan terbentuk mikrotubulus. Mikrotubulus ini akan membentuk benang-benang spindle. Dia akan sama-sama mengikat kromosom. Nah, pada proses metafase ini tandanya adalah membran inti sudah tidak terlihat. Inti sel juga tidak terlihat. Ini tidak ada membran inti atau tidak ada inti sel. Inti sel dan membran inti sudah tidak ada. Tuh. Dan sentriol atau sentrosom dia sudah berada pada sejajar pada garis ekuator. Ini adalah garis ekuator ini. Dia sudah berada pada garis ekuator. Nih, sejajar pada garis ekuator. Tuh. Nah, pada tahapan anafase, nah, kromosom akan memisah dirinya menjadi kromatid. Ini kromatid ya. Ini kalau kromatid. Kalau ini masih kromosom, ini akan memisah dirinya menjadi kromatid. Itu diakibatkan karena tarikan dari setiap sentromer, setiap sentrosom atau sentriol. Sentriol kanan, yang kanan ini akan mengikat sentrosom yang ada di kanan
kromatid yang ada di kanan, sedangkan yang di kiri akan mengikat kromatid yang ada di kiri. Jadi di sini pada tahapan anafase ini tandanya adalah kromosom akan memisah dirinya menjadi kromatid. Nah, kemudian pada tahapan telofase sudah terlihat yang namanya inti sel. Nah, di sini sudah tahap persiapan pembelahan. Dia sudah akan memisah. Ini sudah terlihat inti sel dan kembali terbentuk kromosom yang baru yang sama dengan induknya. 2N telofase. Oke. Kita di sini dulu ya. Saya mau tanya-tanya dulu. Saya belum lanjut kalau masih ada yang belum paham. Oke. Terakhir meiosis. Sebelum saya ke meiosis, saya tanya-tanya di sini dulu. Oke. Gimana, bingung? Nah, itu baru tahapan mitosis ya. Oke, saya mau tanya. Saya perlihatkan gambar ya. Oke. Ada yang bisa mengulangi lagi secara umum tahapannya? Tahapannya mitosis. Saya, Pak. Ya, oke, Saya, secara Pak. umum ya. Oke, silahkan. Tahap pertama yaitu profase pertama, yaitu dimulai dengan sentrosom mengalami replikasi atau perbanyak bagian. Siapa itu? Mana itu? Siapa namanya? Nurlina, Pak. Hah? Orangnya nggak kelihatan. Nurlina, Pak. Nurlina. Oh iya, silakan. Oke. Tahap pertama itu profase pertama, yaitu sentrosom mengalami replikasi, yaitu memperbanyak bagian, itu menjadi 2 bagian. Selanjutnya profase kedua, yaitu sentrosom bergerak berlawanan mendekati membran inti, yaitu di mana membran benang kromatin itu menjadi tebal dan kemudian menjadi kromosom. Ketiga yaitu Atau saya perlihatkan gambarnya ya? Saya perlihatkan gambarnya. Saya tampilkan ya. Tunggu ya. Iya, Pak. Tunggu. Oke, saya perlihatkan gambarnya. Ini ya. Oke. Profase 1 dulu. Oke, profase 1 yaitu sentrosom mengalami replikasi, yaitu menjadi memperbanyak bagian, yaitu menjadi 2 bagian. Oke, bagus. Selanjutnya profase kedua yaitu sentrosom bergerak berlawanan mendekati membran, di mana benang kromatin yaitu menjadi tebal kemudian menjadi yang awalnya di sini tipis ya di profase 1 ya. Nah, di profase 2 menjadi tebal benang kromatinnya ya. Oke. Selanjutnya prometafase yaitu mikrotubulus mulai berbentuk benang-benang spindle. Ya, bagus. Yang keempat metafase yaitu Prometafase itu coba prometafase masih ada satu yang lupa. Ini kan penebalan kromatin. Nah, di sini kromatinnya bagaimana? Kalau di prometafase 2, prometafase itu kromatinnya bagaimana? Berubah?
berubah menjadi benang-benang spindle. dia diikat oleh benang-benang spindle kan, tapi ini kromatinnya berubah menjadi Pak. kromatinnya berubah menjadi Kromosom. ya kromosom. Ini kan masih kromatid ya, kromatin Iya, ya. Pak. Nah, kalau ini sudah berubah menjadi Kromosom. kromosom. Oke, lanjut. Siapa lagi tadi itu? Nurlina, Pak. Oh ya, silakan masuk ke metafase. Metafase, yaitu di mana ditandai dengan nukleus dan membran inti tidak terlihat. Sudah tidak terlihat membran inti dan nukleus inti sel dan membran inti sudah tidak terlihat ya di sini ya. Oke, terus Kromosom sejajar pada satu ekuator. dan bidang mengikat ekuator. masing- Ya, bagus. Sejajar pada satu bidang ekuator ya, bagus. Yang kelima, anafase. Anafase ya, oke. Ditandai dengan kromosom akan pemisahan kromatid. Ya, pemisahan kromosom menjadi kromatid. Ya, pemisahan kromosom ya ini ya. Di Oke. mana kromatid itu saling mengikat, yaitu kromosom kanan dan kiri. Ya, oke. Jadi dia diikat oleh sentrosom yang ada di kanan dan kiri. Kiri. Oke, terus Selanjutnya, tetofase, telo yaitu telah memisah, sudah terbentuk menjadi dua membran inti, Ya. dan hasilnya akan diploid. ya, dan hasilnya adalah sifatnya Diploid. diploid. Oke, sama dengan induknya. Jadi di telopase ini apa namanya? Sudah tahap persiapan nukleus sitoplasma ya. Sitoplasma atau cairan sel dia akan memisah menjadi dua bagian. Toh? Ya, sitoplasmanya ini di dalamnya akan berpisah menjadi dua bagian. Nah, masing-masing bagian nanti sudah memiliki inti sel sudah memiliki membran inti dan kromosom. Oke. Bagus. Oke, kita lanjut ya. Lanjut yang terakhir. Nah, pembelahan meiosis. Nah, masih ingat meiosis itu terjadi di mana lagi? Sel kelamin, Pak. Oke, sel kelamin. Sel Ini bukan kelamin. jadi ini pembelahan bukan lagi untuk tubuh ya, bukan untuk kulit, bukan lagi organ lain, tapi pembelahannya adalah khusus untuk sel kelamin. Oke. Nah, pembelahan meiosis ini dia sebetulnya hampir sama dengan mitosis ya. Cuman dia lebih panjang lagi. Kalau di tadi itu ada profase, di sini ada namanya profase 1, ada profase 2. Tuh. Tapi intinya hampir sama. Nah, tahapnya sama, meiosis diawali dengan tahap persiapan. Tuh. Tahap persiapan. Nah, yang pertama, tahap persiapan ini pertama namanya lapoten. Leptoten. Tuh. Leptoten ini kromatin yang bagian dalam ya. Kromatin ini ada bagian dalam. Pada tahap leptoten ini kromatin berubah menjadi kromosom. Nah, kromatin berubah menjadi kromosom. Dia sudah berubah menjadi kromosom. Ya seperti ini. Ini masih kromatin. Ini kromatin, ini sudah kromosom. Oke. Nah, kromosom tersebut terdiri dari dua kromatid. Nah, selanjutnya fase zigoten. Zigoten ini kromosom tersebut kemudian saling berpasangan. Ini kan belum berpasangan ya. Ini. Pada tahap zigoten kromosom ini saling berpasangan. Ini sudah berpasangan. Oke. Nah, kemudian
Fase selanjutnya itu di fase Pakiten. Pada fase Pakiten ini ada 2 duplikasi kromosom. Jadi yang ini dia menduplikasi dirinya menjadi 2. Ini juga 2. Yang biru merah sama-sama menduplikasi dirinya menjadi 2 di fase Pakiten. Saya ulangi ya. Nah, liptoten itu akan mengubah kromatin menjadi kromosom. Zigoten yang tadinya dia tidak berpasangan nih akan membuat kromosom akan menjadi berpasangan. Nah, pada saat Pakiten ini akan membuat kromosom ini akan menduplikasi dirinya menjadi 2. Yang merah ini menjadi 2, yang biru ini menjadi 2. Kromosomnya sudah menjadi 2, duplikat. Oke. Nah, selanjutnya diploten. Diploten itu terjadi pindah silang pada kiasma. Nah, coba perhatikan di sini terjadi pindah silang. Nah, persiapan untuk pindah silang. Ini. Oke, akan terjadi pindah silang kalau diploten. Nah, yang terakhir itu diakinesis. Nah, diakinesis ini membran inti sudah mulai menghilang. Diakinesis ini membran inti sudah mulai menghilang. Saya ulangi. Leptoten ini persiapan ya, meiosis. Leptoten itu perubahan kromosom perubahan kromatin menjadi kromosom. Zigoten akan membuat kromosom tadi akan berpasangan. Pakiten akan membuat kromosom ini akan menduplikasi di diri. Dia akan menduplikasi diri menjadi 2 bagian ini. Oke, diploten akan terjadi pindah silang. Oke, pindah silang diploten. Ini ya sama ya, diploten pindah silang. Dia akan menghilang nih, ini. Nah, sedangkan pada diakinesis akan sudah mulai ya, kalau ini kan masih ada inti sel. Ini diakinesis ini dia persiapan untuk menghilangnya membran inti. Oke, ada yang bisa mengulang? Saya, Pak. Iya, silakan. Siapa? Saya, Pak. Oke, yang laki-laki ya. Saya, Pak. Siapa itu tadi yang laki-laki? Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Muhammad Rizwani, Pak. Siapa? Coba saya yang mau yang belum pernah bicara. Saya, Pak. Siapa? Saya, Pak. Istinurul sudah. Reza Asmadi, Pak. Reza sudah, Muhammad Reza sudah. Asrati. Oh ya, oke, Asrati Effendi. Coba mukanya. Oke, nggak boleh lihat ini ya, nggak boleh lihat naskahnya. Oke, saya tampilkan dulu ya Asrati. Saya tampilkan dulu ya. Yang lain sebentar siap ya untuk ini supaya semua kebagian. Oke, sudah mulai terlihat. Baik. Oke. Yaitu pertama leptoten di mana kromatin berubah menjadi kromosom. Ya, bagus. Terus zigoten yaitu kromosom berubah menjadi berpasangan. Ya, Dan bagus. kromosom menduplikasikan dirinya menjadi 2, yaitu merah 2 dan juga biru 2. Ya, oke. Diploten terjadi pindah silang Oke, pada bagus. kiasma, dan diakinesis
Oke, mantap. Oke. Nah, itu masih tahapan persiapan untuk meiosis ya. Nah, kita masuk ke pembelahan meiosis. Salah. Pembelahan meiosis. Ini ya. Perhatikan baik-baik. Ini masuk ke pembelahan meiosis. Nah, ini sudah ada juga tahapan interfase. Interfase itu istirahat atau persiapan untuk masuk ke profase. Nah, di sini sudah ada dua sentriol dan atau sentrosomnya. Ini seperti ini ya. Nah, pada tahapan profase 1 dulu ya. Nah, pada tahapan profase 1 ini terdiri dari 5 tahapan tadi. Jadi profase 1 itu terdiri 5 tahapan tadi. Yang pertama tadi ada leptoten ya. Leptoten, zigoten, pakiten, diploten sama diakinesis. Jadi di profase 1 itu yang terjadi 4 tadi. Ya. Nah, cuman tadi saya saya lebih untuk gambarnya saya lebih untuk memperlihat jelas. Cuma di sini kan tidak terlihat jelas. Kan? Jadi tahapan profase 1 itu fase leptoten. Kromosom berubah menjadi kromatid berubah menjadi kromosom. Kemudian zigoten, kromosom kemudian saling berpasangan. Kemudian fase pakiten, kromosom akan menduplikasi diri. Kemudian diploten akan pindah silang. Dan terakhir adalah diakinesis, sudah tidak ada membran inti, sudah mulai menghilang. Ya, sudah di sini sudah mulai menghilang ya membran intinya ya. Oke, kita masuk ke metafase 2. Itu tadi yang saya pertama itu profase 1 ya. Oke, metafase 2. Metafase 2 ini kromosom homolog mulai tersusun rapi. Nah, ini kan masih berantakan ya di profase 1. Di metafase 1 ini kromosom homolognya sudah mulai tersusun rapi. Ini rapi mito. Nih. Oke. Dia sudah mulai tersusun rapi dan berada di bagian ekuator. Ini. Oke. Nah, dia sudah mulai kromosom sudah mulai tersusun rapi dan berada di bagian ekuator. Oke. Selain itu, benang spindel, ini yang kuning benang spindel ya. Selain itu, benang spindel ini akan menempel pada 2 sentromer. Jadi benang spindel ini akan menempel pada 2 sentromer. Oke. Saya ulangi ya, profase tadi yang sudah metafase itu kromosom sudah metafase 1 itu kromosom sudah apa? Tersusun rapi. Tuh. Oke, sudah tersusun rapi. Nah, masuk ke anafase 1. Di anafase 1 kromosom homolog akan bergerak. Jadi ini kromosom homolog ya. Kromosom ini akan bergerak menuju ke sentrosom atau sentriol ya. Ya, dia akan diikat ini benang-benang spindel sama kayak tadi. Dia diikat kemudian diikat oleh sentromer, kemudian dia akan bergerak. Nah, jadi pada tahapan anafase 1 ini kromosom homolog akan bergerak menuju ke kutub yang berlawanan. Jadi ini kan tadi seperti ini. Dia ini sudah bergerak menuju ke kutub yang berlawanan. Dia akan bergerak ke sentriol atau sentrosom yang di bawah dan bagian atas. Nih, sudah bergerak.
anafase 1. Oke. Nah, masuk ke telopase 1. Proses selanjutnya yaitu telopase 1. Dan di sini perhatikan, selain kromosom ini memisah diri atau dia bergerak ke kutub yang berlawanan, kromosom ini dia juga akan mereduksi dirinya. Kromosom ini akan mereduksi diri menjadi kromatin. Kan kalau saya sudah jelaskan tadi ya, kalau kromosom ini kan, kalau ini kan namanya kromosom ya. Tapi kalau dia berpisah begini, namanya kromatid. Atau kalau dia seperti ini lurus, namanya kromatid ya. Kalau ini masih kromosom, ini kromatid, sama. Ini kromatid. Tuh, kalau dia gabung ini namanya kromosom ya. Nah, di sini di tahapan anafase 1, selain terjadinya pergerakan menuju ke kutub yang berlawanan, di sini juga semua kromosom ini dia akan mereduksi. Tahu mereduksi itu maksudnya adalah dia akan dia mereduksi dirinya seperti ini. Ini kan kromosom, dia akan mereduksi dirinya seperti ini. Mereduksi dirinya menjadi kromatid seperti ini. Dia akan mereduksi dirinya. Nah, di tahapan telopase 1, membran inti mulai terbentuk. Jadi terbentuk lagi ini membran inti. Ada ini yang putih-putih ya. Membran inti mulai terbentuk. Tuh. Nah, ada lagi namanya sitokinesis. Sitokinesis terjadinya pemisahan sitoplasma. Jadi akan terjadi sitokinesis atau pemisahan sitoplasma. Ini kan ini pemisahan cairan. Dia akan berpisah sampai pada akhirnya dia akan seperti ini. Ya. Oke. Dan ini semua sifatnya adalah haploid. N. Oke. Saya ulangi ya. Oke, profase 1 tadi ada yang 5 ya. 5 tadi tahap sigoten itu dan seterusnya. Sudah ini ya. Masuk ke metafase 1. Metafase 1 kromosom sudah sejajar, sudah tersusun rapi. Di sini di metafase 1 dan dia sejajar di bidang ekuator. Nah, pada saat itu sentriol ini akan mengikat masing-masing sentriol yang kedua sentriol ini akan mengikat masing-masing kromosom. Nah, di anafase 1 kromosom memisah dirinya. Dia akan bergerak berlawanan menuju ke sentriol yang bagian atas atau sentrosom bagian atas maupun sentriol yang bagian bawah. Dan pada saat itu terjadi reduksi. Jadi ada reduksi. Ya, maksud saya tulis ya, kan maksud saya ini. Terjadi reduksi, kromosom ini akan berubah menjadi kromatin. Nah, seperti ini. Kromatin, dia sudah tidak berikatan. Ini. Jadi, dia akan persiapan untuk produksi dirinya menjadi kromatin. Nah, di sini sudah terjadi sudah bukan lagi kromosom di sini di sini dinamakan kromatin. Nah, pada tahapan telopase 1, di sini sudah terbentuk membran inti. Ini yang putih-putih nih. Telopase 1 terbentuk membran inti dan di situ juga terjadi namanya sitokinesis. Sitokinesis itu pemisahan sitoplasma, cairan sel. Ini cairannya kan di dalam sini. Nanti cairannya di sini akan berpisah. Pemisahan cairan sel. Tuh. Pemisahan cairan sel menjadi 2 bagian. Nah, dia nanti akan ke sini. Nah, ini semua sifatnya adalah haploid. Oke? Sudah ya?
Nah, di sini masing-masing kan sudah berpisah. Masing-masing sudah ada membran inti. Nih. Nah, setelah itu dia akan masuk ke propase 2. Nah, di propase 2 ini sentrosom membelah menjadi 2, sama kayak tadi. Sentrosom ini akan membelah menjadi 2. Propase 2, sentrosom 1 2. Ya, 1 2 1 2. Ini kan masih 1. Di sini akan membelah menjadi 2, 1 2. Sentrosom akan membelah menjadi sentriol atau sentrosom akan membelah menjadi 2 dan akan bergerak ke kutub sel yang berlawanan, sama tadi. Ini bergerak ke kutub, ini bergerak ya, sama kayak tadi ini. Ini bergerak, sudah bergerak di sini sentriol dan sentrosomnya ke kutub yang berlawanan. Kemudian kromosom akan mulai memendek. Dan menebal serta membran inti sel mulai menghilang. Kalau di propase 1, kromosom mulai menebal kembali. Kalau di sini kan masih kromatin. Di sini kromosom sudah mulai menebal. Oke, kromatin sudah mulai menebal menjadi kromosom. Tuh. Propase 2. Oke, saya ulangi. Jadi di propase 2 itu sentriol bergerak memisah diri, berlawanan. Nah, kemudian yang kedua, kromatin akan mempertebal dirinya menjadi kromosom. Oke. Pada tahapan ini terbentuk juga benang-benang spindel. Nah, ini benang-benang spindel ya, yang kuning ini, benang-benang spindel. Nah, benang-benang spindel ini adalah bagian kromosom yang berfungsi yang akan menggerakkan kromosom pada saat sel mulai membelah. Tuh. Kemudian metafase 2. Jadi tadi itu propase 1 ya. Propase 1, sentriol bergerak berlawanan, kromatin menebalkan dirinya menjadi kromosom. Oke. Kemudian metafase 2. Metafase 2 ini kromosom mulai tersusun rapi di bidang ekuator. Di sini kan belum rapi. Ini ya. Ini belum rapi di propase 2. Nah, itu di metafase 2 kromosom akan mulai tersusun rapi di bidang ekuator. Oke. Mulai tersusun benang-benang spindel yang salah satu ujungnya melekat pada sentromer, sedangkan ujung lainnya mendekat pada kutub pembelahan arah yang berlawanan. Jadi masing-masing sentriol ini masing-masing mengikat kromosom. Jadi metafase 1 itu intinya di metafase 1 itu adalah kromosom sudah tersusun rapi pada bidang ekuator. Oke. Pada anafase 2. Anafase 2 ini terjadi pemisahan. Nah, terjadi pemisahan kromatid. Nah, jadi yang namanya kromosom tadi, kromosom ini diikat lagi sama sentrosom. Ini diikat lagi sama sentrosom. Nah, menjadi 2. Tuh, diikat sama sentrosom, terjadi pemisahan kromatid. Nah, ini terjadi pemisahan kromatid ya. Terjadi pemisahan kromatid. Nah, di anafase 2 ini terjadi pemisahan kromatid. Kenapa? Karena dia ditarik oleh sentriol atau sentrosom. Ini yang tarik nih. Ini yang tarik. Terjadi pemisahan karena terjadi pemisahan kromatid karena ditarik oleh sentriol atau sentrosom. Kemudian kromatid ini memisah. Nah, masuk ke telopase 2 dan sitokinesis. Nah, telopase 2 ini fase terakhir pada tahapan meiosis. Pada tahapan ini apa yang terjadi? Pada tahapan ini akan terbentuk. Coba, ada yang lihat ini? Coba perhatikan baik-baik ini. Apa ini? Apa yang terjadi di sini? Benang-benang spindel mulai menghilang. Benang-benang spindel mulai menghilang. Kemudian apa yang terbentuk? Membran. Apa ini yang putih? Membran inti. Iya,
membran inti sudah mulai terlihat. Kemudian terjadi yang namanya sitokinesis. Sitokinesis itu adalah pemisahan sitoplasma menjadi dua bagian dan akan terbentuk sel yang baru yang bersifat haploid. Nah, dia nanti jadi seperti itu. Nah, inilah proses dari meiosis. Jadi dia hampir mirip sama dengan mitosis. Oke. Paham? Oke. Supaya lebih paham saya ulangi dari awal lagi ya. Singkat saja. Interfase persiapan tadi ada G1 S tadi yang interfase yang istirahat. Nah, kemudian masuk ke profase 1. Profase 1 tadi ada yang zigoten, ada laptoten, zigoten, pakiten. Di sini ada terjadi. Di sini terjadi ya. Kemudian metafase 1 itu kromosom sudah sejajar, tersusun rapi. Metafase 1 sejajar dengan bidang ekuator. Oke, anafase. Oke, sudah terbentuk juga benang-benang spindel. Di sini terbentuk benang-benang spindel. Oke. Di sini anafase 1 apa? Terjadi pemisahan kromosom. Jadi pemisahan, kenapa dia berpisah? Karena dia ditarik oleh sentriol atau sentrosom. Terjadi pemisahan. Dan pada saat ini di sini pada tahap anafase 1 terjadi reduksi kromosom. Kromosom ini mengalami reduksi atau pemisahan menjadi kromatid. Ini masih kromosom ya. Ini sudah menjadi kromatin. Nah, selanjutnya masuk ke tahap telopase. Telopase 1 ini benang-benang spindel sudah tidak ada. Kemudian benang-benang spindel sudah tidak ada, kemudian terbentuk membran inti. Kemudian yang terakhir terjadi sitokinesis. Sitokinesis itu adalah pemisahan sitoplasma. Oke. Setelah itu karena sudah berpisah menjadi dua. Nah, di sini persiapan interkinesis lagi. Ini dia akan masuk ke profase 2. Profase 2 di sini kromatid ini akan membentuk lagi yang namanya kromosom. Nah, tapi dia belum tersusun rapi. Nanti pada saat masuk di metafase 2, kromosom sudah tersusun rapi dan terletak sejajar dengan bidang ekuator. Oke. Nah, setelah itu di tahap anafase 2, kromosom ini akan memisah dirinya menjadi kromatid. Kenapa dia memisah dirinya? Karena dia diikat oleh sentriol atau sentrosom. Kemudian telopase ini, pada tahap telopase, benang-benang spindel ini sudah tidak ada di telopase. Dan pada saat itu sudah terlihat lagi membran inti. Dan di sini juga terjadi namanya sitokinesis atau pemisahan sitoplasma, sehingga terbentuk 4 sel anakan yang bersifat haploid. Atau kromosomnya 23. Ini adalah terjadi pada sel kelamin. Oke, terakhir ini spermatogenesis dan oogenesis. Kalau pembentukan sel kelamin jantan namanya spermatogenesis. Kalau pembentukan sel kelamin betina namanya oogenesis. Jadi ini untuk jantan, ini untuk betina. Pertama untuk jantan dulu, bagaimana terbentuknya sel sperma. Ini sudah dipelajari kayaknya di SMA dulu. Pertama, sel spermatogonium ini ada di dalam testis. Yang laki-laki pasti tahu apa itu testis. Di dalam testis ini tubulus seminiferus namanya, ada di dalam tubulus seminiferus ada calon sperma yang belum matang namanya spermatogonium. Spermatogonium ini akan membelah secara mitosis, secara mitosis akan membentuk spermatosit primer. Spermatosit primer akan membelah secara meiosis 1 akan membentuk spermatosit sekunder.
Kemudian spermatosit sekunder akan membelah melalui meiosis 2 akan membentuk spermatid. Spermatid ini belum memiliki ekor. Tuh. Pada saat itu akan terjadi pematangan spermatid menjadi spermatozoa. Ini sudah spermatozoa. Ini sudah bisa membuahi sel telur dari wanita, sel telur dari betina. Oke. Selanjutnya oogenesis. Jadi hasil akhir untuk spermatogenesis adalah 4 sel anakan yang bersifat haploid. Oke. Kemudian oogenesis. Oogenesis itu terjadi di ovarium, pada perempuan ovarium. Oke. Ovarium ini, di dalam ovarium itu ada calon ovum atau calon sel kelamin wanita yang belum matang. Itu ovum, oogonium ini dia nanti akan matang pada saat wanita sudah masuk pada masa pubertas. Biasanya usianya, tanda-tandanya itu kalau sudah menstruasi. Kalau sudah menstruasi berarti sudah terjadi pematangan oogonium. Itu. Nah, pada saat usianya sudah masuk masa pubertas 14 sampai 17 ya. Ya, beda-beda sih sebetulnya kalau wanita. Nah, kemudian dia akan membelah menjadi oosit primer. Kemudian oosit primer akan membelah menjadi 2, yaitu oosit sekunder ini dan satu yang badan polar. Ini badan polar ya. Jadi bedanya di sini. Kalau misalkan pada laki-laki itu spermatosit primer itu membelah menjadi 2 tapi sama-sama spermatosit sekunder. Tetapi kalau pada wanita dia membelah, kalau di sini oosit primernya dia membelah menjadi 2 tetapi tidak semua oosit sekunder, tapi satu menjadi badan polar. Badan polar nanti akan mati. Tuh. Nah, oosit sekunder ini akan membelah menjadi 2, menjadi ovum dan satu lagi badan polar. Nah, ovum ini akan mengalami pematangan. Sel telur ini akan mengalami pematangan. Nah, ini nanti akan matang nanti nanti kalau sudah usia pubertas itu. Nah, dia hanya menghasilkan satu sel ovum yang bersifat haploid. Kalau laki-laki dia menghasilkan dalam satu calon sperma dia akan menghasilkan 4 spermatozoa. Makanya biasanya sampai jutaan sperma itu kalau laki-laki. Tapi kalau perempuan dalam sebulan itu biasanya hanya menghasilkan 1 sampai 2 sel telur. Itu nanti akan dibuahi oleh spermatozoa. Tuh. Di sini sudah ya. Oke. Saya rasa itu saja penjelasan dari saya. Mudah-mudahan adik-adik mengerti. Selanjutnya saya akan berikan soal. Soalnya nanti menyusul mau diberikan kapan? Mau sekarang?